bikin sendiri MVC, Model View Controller, dan ada OOP PHP-nya, ada konsep objeknya yang akan dipakai di project ini. Di project ini ada CRUD-nya atau CRUD-nya. Ini ada layoutingnya sendiri, top nav-nya, footer-nya sendiri, kemudian tiap konten file front end-nya sendiri. Nah, yang di master product ini ada CRUD, ada CRUD-nya, ada tambah, ada cari, ada detail, edit, dan hapusnya. Project ini tujuannya untuk mengingat kembali fundamental PHP yang pernah kita pelajarin. Kalau kita sudah pakai framework, biasanya fundamental PHP-nya kadang ada yang lupa. Nah, project ini untuk belajaran aja. Ada beberapa poin-poin yang utama di sini. Kita lihat directory project-nya. Nah, jadi ada app di sini, kemudian ada model, ada vendor, ada views, ada assets. App ini kita gunakan sebagai controllernya karena kita pakai konsep MVC, Model View Controller. Jadi ada controllernya, ada modelnya di folder model. Untuk database-nya ada vendor di sini, vendor untuk package-nya yang kita pakai di PHP. Nanti kita install Composer ya, berarti wajib karena di sini sudah diinstal. Kalau yang belum diinstal nanti bisa ke Composer ya, ke websitenya Composer, kemudian di download. Bisa pakai ini. Kalau lewat command prompt bisa juga .exe kalau langsung di Windows ya. Nah, di sini download .exe-nya. Kemudian ada views template sebagai template engine-nya nanti. Jadi folder view ini khusus untuk file front end kita. Jadi file front end-nya di folder views. Di sini saya pakai Twig sebagai template engine-nya. Kalau misalnya di Laravel ada Blade. Jadi di sini saya pakai Twig. Mirip seperti Blade kalau di Laravel. Intinya template engine ini untuk mempermudah kita mengelola coding front end ya, coding front end. Ada tambahan logic di dalamnya. Nah, itu kita lebih dipermudah kalau pakai template engine. Jadi penerapannya ada layout di sini. Nah, ini sekilas dulu ya. Nanti kita lebih dalam. Jadi layout ini dipakai oleh semua file. Kemudian MySQL-nya pakai MySQLi yang objek, dan ada konsep OOP-nya, berarti kita terapkan kelas ya. Jadi buat satu file PHP dalamnya kelas ini untuk setiap modelnya. Ada cara lain juga, bisa satu file ini untuk seluruh tabel atau satu file satu kelas untuk tiap tabel. Nggak ada masalah. Yang ini saya buat satu tabel untuk satu kelas, jadi setiap fungsi ada di sini, setiap fungsi untuk akses data dari tabelnya ada di sini, CRUD dan juga yang lain misalkan kalau ada. Terus ada htaccess di sini. Ini untuk rewrite-nya supaya nggak ada ekstensi .php-nya di belakang.
dan ini otomatis ada, biarin aja. Index.php ini sebagai routingnya ya, routingnya ada di index.php. Tadi template engine-nya udah kita sentuh. Nah oke. Dari mana awalnya? Di sini udah, kalau ada yang ingin coba nanti ada database-nya di sini, bisa di import dulu. Jadi kita buat dulu file database-nya, maksud saya di import. Database-nya namanya ini, bisa juga yang lain. Kemudian file.sql-nya tadi ini diimport, kemudian dijalankan, nanti langsung ada langsung ada tabel produk ya. Jadi itu database-nya. Kalau database-nya udah ready, berarti kita udah bisa akses nih. Setelah nanti di-download, ada linknya di bawah. Kalau di sini saya taruh di localhost ya, karena pakai XAMPP atau XAMPP. Nah, di dalam folder project, kemudian nama folder utamanya fundamental OOP. Nah, di sini ya. Nanti itu terserah kalian, berarti udah bisa dijalanin. Jadi semuanya URL atau linknya di handle di index.php ini. Ada base, kemudian ini untuk root projectnya ya. Incoming URL-nya, ada request untuk kita cek nanti untuk disamain dia masuk ke URL yang mana. Kontrolnya pakai switch case. Kita juga bisa cek metodenya, dia pakai post atau get kayak ini. Bisa juga hanya URL-nya aja, nggak pakai metodenya yang dicek. Bisa juga dua-duanya yang harus kita cek. Jadi routingnya yang utama adalah di sini. Kita udah tahu base URL-nya project kita, kemudian kita samain dengan request yang masuk di sini, request. Nah, ada str place ini untuk apa? Ini untuk ngilangin persen 20 ini kalau ada spasi ya, jadi kita hilangin dengan spasi biasa. Kemudian dicocokin, dia cocok ke URL yang mana, kemudian dilempar atau kita masuk ke file controller akhirnya sesuai link yang sedang diakses atau URL yang sudah diakses. Kalau ada parameternya juga bisa. Jadi parameternya di sini masukkan aja di sini di linknya itu ya. Kalau kita cek ke controllernya, misalnya produk. Nah, produk nih berarti saat produk atau master produk ini diklik, dia masuk ke URL ini. Berarti di sini, nah di sini cocok dengan ini akan masuk ke controller product.php di sini. Nah, karena kita pakai tweak, berarti require-nya harus dimasukkan juga, harus diikutkan. Ada tweak di sini, nanti ini kita pakai untuk rendernya, jadi kita wajib inisialisasikan di atas. Kemudian modelnya juga, karena kita nanti pakai model. Nah, buat inisialisasikan kelas baru produk di sini, produk, kemudian index kita panggil, karena kalau kita cek index ini berisi select all ya dari tabel produk. Jadi tergantung fungsi mana yang akan kita panggil, terserah. Yang penting kita udah buat kelasnya, kemudian kita bisa panggil sesuai kebutuhan kita yang udah kita buat. Nah, kemudian data ini dikirimkan ke
file view-nya dengan dimasukkan di variabel ini. Jadi ini mirip seperti kalau di Laravel juga seperti ini konsepnya. Jadi dikirim ke view-nya, kemudian kalau ada data bisa dipassing dengan dimasukkan ke variabel dengan pakai associative array. Begitu juga yang lain, misalkan kita coba lihat lagi ke tambah, misalnya simpan ya. Nah di sini karena bentuknya objek, jadi supaya lebih rapi, di sini di product.php-nya yang simpan ini bentuknya parameternya objek semua ya, supaya lebih rapi, lebih clean juga codingnya. Jadi saat simpan ini kita buat file variable objek baru dengan std class ini ya. Nah, kemudian langsung diisi setiap parameter yang kita terima dari post form dari file view-nya. Kita terima, kalau ada file juga diterima semuanya. Kemudian kita inisialisasikan kelas produk baru, kemudian kirim ke fungsi simpan ya, kirim ke fungsi simpan. Salah satu contohnya kalau ada pengiriman parameter. Nah kalau misal ada error, dia pasti nggak lanjut karena di sini udah dikontrol ya. Kalau ini error, pasti dia ke sini larinya. Errornya kita keluarin lalu die, berhenti, nggak sampai lanjut ke view ya, nggak sampai berjalan, pasti errornya dimunculin. Jadi setiap fungsi dari SQL ini kita masukkan control handlingnya, error handlingnya kita masukin. Nah, setiap fungsi ya, biar tahu errornya. Nah itu kalau ada pengiriman parameter ke fungsi dari tabel produknya. Oke, udah kita tes tadi alurnya, kemudian modelnya juga kita udah masukkan. Jadi SQL-nya nggak ada yang beda, masih sama seperti biasanya, cuman di sini dibungkus dengan kelas. Setiap fungsinya mewakili aktivitas tertentu atau modul tertentu gitu ya. Pengirimannya bisa pakai objek biar lebih rapi, parameternya bisa 1, 2 atau lebih. Nah kemudian view-nya biar kita bisa lebih rapi, penggabungan antara coding front end sama ada logiknya, kita pakai template engine. Nah di sini template engine-nya pakai Twig. Nah installnya gimana? Nah, Twig-nya diinstal di Composer ya. Nah, pakai Composer dulu. Jadi install Composer. Kemudian ini di copy paste. Jadi di lewat CMD atau terminal, kita masuk ke folder project-nya, kemudian ini di copy paste gini ya. Yang ini tadi di copy paste. Tapi kita harus masuk ke folder project-nya ini. Folder project kita di mana? Nah, gitu ya. Kalau sudah keinstall, baru kita bisa pakai si Twig-nya ini. Nah, cara makainya gimana? Nah, buat satu file namanya twig.php. Ini konfigurasi Twig-nya kita kumpulin di sini. Jadi setiap controller akan require Twig ini ya. Jadi biar lebih rapi, nggak ditulis berulang-ulang, tinggal require aja. Ini. Kemudian di file view-nya kita nggak .html lagi atau .php ya, langsung .twig. Nah contohnya seperti ini, di detail produk seperti ini. Jadi tinggal kurung kurawal 2 kali, dalamnya udah kita bisa pakai untuk keluarin variabelnya. Misalnya kita cek lagi di produk,
Nah ini nah seperti ini kita bisa keluarin langsung. Nah ini base URL dari mana? Ini ada global.php. Nah ini konfigurasi global yang bisa dipakai kalau di controller dibutuhin ya. Kalau kontrol butuh misalnya disimpan di tweak. Nah ditaruh di tweak juga bisa, jadi nggak perlu require ulang. Setiap kita require tweak otomatis global dipanggil. Base URL ini dari variable tweak yang global. Nah base URL nya di sini, jadi base nya ini dari file global ini masuk di sini, jadi kita bisa panggil di setiap kalau butuh untuk project URL-nya ya, root URL. Nah, selain kita bisa terapin logic di sini, contohnya di edit ini, nah ini ada logiknya ya, jadi lebih rapi. Ini sama kayak di Blade ya. Cuman di sini ada persenannya kayak gini, di Blade nggak ada. Nah, untuk konsep extend ini untuk layouting ya, biar lebih efisien. Jadi di sini kalau saya ada dua include kita pisah ya, dipisah. Nav sendiri, top nav sama footer sendiri, ini sebagai contoh aja, nanti di desain-desain yang lain bisa konsepnya seperti ini. Nah, yang konten ini untuk file front end yang lain ya. Jadi setiap ada inisial blok ini berarti title ini bisa diisi. Kemudian ada inisial blok lagi konten, namanya berarti konten ini bisa diisi. Kalau ada yang extend layout ini ya. Misalnya kita extend layout di home ya, berarti nanti kita bisa isi title-nya, bisa isi kontennya. Home. Nah, bisa diisi title-nya home sama kontennya ini apa. Di product berarti kita tinggal extend, kemudian title-nya apa, master product, kontennya juga apa. Misalnya kalau ada lagi JS sama CSS-nya beda nih, berarti di ini aja buatin bloknya berarti. Nah, di sini berarti ada blok JS. Ada lagi sama blok style. Nah, blok style sama blok JS. Kalau jadi kita bisa masukkan stylingnya di sini, sama kalau ada CSS atau JS yang beda ya, khusus di file front end tertentu ya, jadi bisa disisipkan di situ, nanti masuknya di sini. Nah, ini untuk konsep layouting ya, pakai template engine dari Twig. Yang lainnya sama, intinya penerapan konsep layouting sama mix logic. Untuk backend biar lebih rapi ya, kita pakai template engine. Kemudian .htaccess tadi untuk rewrite-nya, dan juga bisa dipakai untuk yang lain sesuai kebutuhan. Ini tadi udah kita bahas routingnya. Nah, jadi ada yang belum di sini. Upload file foto, update, hapusnya tentang file ini belum semua, bisa dicoba nanti disimpan ini. Nah, di sini tinggal upload di sini. Saya kasih tanda komen di sini, bisa dicoba untuk ngelengkapin. Sama ada validate formnya di sini. Validate formnya ditaruh di backend ya supaya lebih safe. Yang di front endnya cuman saya kasih require.
Nah, nanti bisa ditambahin sendiri di backendnya. Nah, ini udah kasih required, kemudian di backendnya nanti bisa ditambahin supaya lebih safe. Nah, untuk coba-coba ya, nggak apa-apa, terserah.